Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran Bapak ya, prakarya kelas 7. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk materi, silahkan lihat dulu video berikut ini. Sudah kalian lihat video yang tadi kan? Nah, kita lihat yang kamu amati tadi adalah dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Begitu kerasnya teknologi sampai-sampai teknologi itu mengendalikan kalian semua, sehingga kalian tidak bisa berinteraksi sosial, tidak bisa layaknya seperti yang lain berinteraksi ya. Jadi dampak materi yang akan Bapak bahas sekarang adalah dampak negatif dan positif dari teknologi. Nah, dampak positif yang pertama di bidang pendidikan. Sistem pembelajaran jarak jauh, tidak harus tatap muka seperti sekarang ya. Yang kedua, munculnya media massa, khususnya elektronik sebagai sumber ilmu. Yang ketiga, memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Tidak seperti dulu ya, sangat susah sekali mencari materi, hanya mengandalkan buku-buku saja. Kalau sekarang pembelajaran itu bisa kamu kembangkan melalui internet, YouTube, dan yang lain-lainnya. Seperti halnya pembelajaran seperti yang Bapak ini yang lakukan kan, ini adalah positif dari ilmu pengetahuan
pengetahuan dan teknologi ya. Terus munculnya media-media massa ya, seperti koran-koran elektronik, majalah-majalah elektronik, media-media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram ya, dan masih banyak lagi. Di bidang informasi dan komunikasi ya, satu, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat ya. Contohnya misalnya di detik.com, kompas.com, berita akan lebih mudah cepat sampai. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh. Selanjutnya di bidang ekonomi, yaitu pemasangan iklan di internet dengan mudah, bisnis yang berbasis teknologi atau yang disebut dengan e-commerce, mempermudah transaksi. Yang ketiga, pemasaran teknologi untuk pemanfaatan teknologi seperti SMS banking, pembayaran tagihan listrik, air ya, dan masih banyak lagi itu keuntungan di bidang di bidang teknologi ya, khususnya di bidang ekonomi ya. Buat yang suka berbisnis, berjualan, sangat memudahkan sekali dibanding ketika zaman dulu saat ingin mempromosikan suatu produk ya, harus masuk koran dulu, harus beli dulu, belum ada human errornya ya. Yang keempat, di bidang budaya, permudah si suatu negara mengetahui berbagai macam budaya ya. Kamu ingin tahu Jepang, tinggal lihat di internet. Ingin tahu Malaysia, tinggal lihat di internet. Dua, mempermudah adanya pertukaran pelajar. Tiga, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, akan lebih mudah di share ya kepada teman-teman yang ada di sana dengan sangat mudah sekali ya. Itu di bidang budaya ya. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan, yaitu pengobatan penyakit dilakukan oleh teknik-teknik seperti mikroskop elektron, sinar X ya, dengan cara teknik-teknik penyerahan laser, itu menggunakan pemanfaatan teknologi ya. Selanjutnya di bidang politik, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, memperluas hubungan antar internasional ya, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah, contohnya e-government ya, pemerintahan secara online sehingga kamu bisa mengakses tentang pemerintahan melalui internet. Itu di bidang politik dan di bidang kesehatan ya. Nah, sekarang dampak negatifnya. Apa itu dampak negatifnya? Banyak kasus internet membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs berbahaya. Satu, di bidang pendidikan tuh ya, adanya kesenjangan sosial antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidikan. Contohnya seperti sekarang, ada yang tidak punya kuota, ada yang tidak mempunyai HP-nya, nah, itu dampak negatif dan impact ya. Terus peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa melihat handphone. Yang kedua, di bidang informasi komunikasi, potensi terjadinya kejahatan dunia maya seperti hacking, cybercrime, pembobolan online, hingga penipuan online dan penyebaran informasi-informasi hoax ya. Yang ketiga, di bidang ekonomi ya, produk impor membuat produk lokal kalah bersaing. Terus munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar, yaitu di bidang ekonomi ya. Selanjutnya di bidang budaya, meningkatnya individualisme ya, materialisme dan konsumtif di masyarakat. Di sini terus moral masyarakat akan rusak karena mengikuti budaya dan gaya hidup masyarakat di negara lain ya. Terus kecintaan akan budaya-budaya lokal nih, siapa di sini yang suka K-pop nih, yang suka drakor, tapi jarang nonton si Unyil, jarang nonton acara-acara lokal, siapa
Ayo. Yang kelima, bidang kesehatan. Timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari ilmu pengetahuan seperti dari radiasi handphone, radiasi laptop, ya. Terus para pengonsumsi obat antibiotik yang banyak beredar, ya, menimbulkan ketergantungan dengan intensitas yang berbeda, ya. Itu sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Itu dampak negatif dari internet, ya, dari teknologi. Terakhir, bidang politik. Munculnya ancaman bangsa dan negara, ya. Terus masyarakat akan mengambil nilai-nilai politik luar negeri yang disebut dalam negara. Masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin berani melakukan demonstrasi, ya. Contohnya kan kamu sekarang lihat demo-demo, di mana-mana ada demo, ya. Semakin berani, ya. Nah, diikuti, oke? Ya. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Ya, mengetahui menyesuaikan kebutuhan kita dengan informasi, terus mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi orang lain, ya. Terus menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Ya, itulah dampak dari teknologinya. Nah, setelah ini silahkan, ya, kerjakan ulangan, ya, silahkan kerjakan ulangan, linknya ada di deskripsi, ya, silahkan kerjakan. Nah, setelah membaca video ini kamu bisa lihat dulu video sebelumnya, dipelajari. Nah, di sini Bapak ulangannya, Bapak minta jujur, ya. Bapak kasih waktu dulu, kalian lihat dulu video sebelumnya. Setelah melihat video ini baru mengerjakan link yang ada di bawah ini, ya. Paham, ya? Sebaik-baiknya nilai adalah hasil kerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.